Ternyata penjajah itu dijajah. Suatu kenyataan miris dan menyedihkan. Ternyata yang menjajah Indonesia selama 350 tahun adalah bangsa yang juga terjajah. Bangsa lemah dari kawasan Eropa, namun berhasil mencengkram bangsa kaya raya dan subur Nusantara. Ya, itulah Belanda. Saya akan mengungkap fakta bahwa Republik Belanda dan Kerajaan Belanda adalah bangsa yang lemah dan sering ditaklukkan oleh negara Eropa lainnya seperti Spanyol, Perancis, dan Jerman. Belanda juga pernah menjadi jongos Inggris. Bahkan dalam penyerbuan Jepang, hanya butuh waktu beberapa hari saja agar Belanda menyerah. Oke, yuk kita bahas. Pertama, Belanda merupakan daerah jajahan Spanyol. Sebelum terbentuknya Republik Belanda, pada awalnya Belanda terdiri dari 7 provinsi yang berada di bawah Imperium Spanyol. Karena pajak yang tinggi dan tekanan terkait agama yang dianut Belanda, yaitu Kristen Protestan, yang sering ditindas oleh Spanyol yang beragama Katolik, maka 7 provinsi itu memberontak melawan Spanyol sejak tahun 1568. Mereka pun berperang melawan Spanyol selama 80 tahun. Pemberontakan itu dipimpin oleh Pangeran Orange bernama Willem, alias Willem si pendiam. Kepala Willem waktu itu dihargai 25.000 crown, dan dia meninggal ditembak oleh pistol Balthasar Gerard. Perlu diketahui, waktu itu ada 2 imperium besar, yaitu Spanyol dan Portugis. Karena Bizantium dikuasai Kekaisaran Utsmania, maka 2 imperium Eropa itu kesulitan berdagang ke Asia, sehingga mereka mencari rempah-rempah dan perdagangan ke Asia menggunakan kapal laut. Dari situlah penjajahan oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia dimulai, termasuk ke Nusantara. Ketika Spanyol datang ke Nusantara, ternyata Belanda ikut-ikutan mendatangi Nusantara. Sejak saat itu, cengkraman Belanda mulai menjangkau raja-raja Nusantara dengan iming-iming harta, bahkan adu domba. Itulah kenapa Belanda sangat lama menjajah kita. Lalu Spanyol memberikan kemerdekaan pada Belanda melalui Perjanjian Münster pada tahun 1648. Sejak saat itu, penjajahan Spanyol atas Belanda pun berakhir. Meski sedang berjuang untuk merdeka, sebelum 1648 itu, Belanda masih dihitung oleh negara lain sebagai jajahan Spanyol. Di Nusantara, Belanda menjajah Indonesia bukan sebagai negara, namun berbentuk kongsi dagang, atau dikenal dengan nama VOC. Terlihat kan betapa hinanya bangsa kita waktu itu, karena telah dijajah oleh provinsi yang sebenarnya masih dianggap jajahan Spanyol. Lalu, sebagai bangsa yang lemah, Belanda tidak mampu mempertahankan daerahnya, sehingga Belgia lepas dari Belanda. Tanggal 4 Oktober 1830, Belgia yang merupakan bagian dari Belanda resmi menyatakan kemerdekaannya. Perang kemerdekaan Belgia ini juga disebut Revolusi Belgia yang dibantu oleh Perancis. Dan sejak saat itu, Belanda memiliki wilayah yang lebih kecil dari pemberontaknya Belgia. Miris kan? Bukti lain Belanda adalah bangsa yang lemah, yaitu ketika kedatangan Napoleon Bonaparte dari Perancis. Saat VOC masih ada di Nusantara, saat itu terjadi perang koalisi atau perang 100 tahun antara Inggris dan Perancis. Dalam fase perang antara 1792 sampai 1797, Perancis berhasil memenangkan pertempuran, mempecundangi Inggris dan sekutunya termasuk Belanda. Pada akhirnya, Kerajaan Belanda berubah menjadi Republik Batav dan menjadi jajahan Perancis. Pada 1809, Republik Batav dihapus dan kekuasaan Napoleon diberikan kepada saudaranya Louis Napoleon. Kemudian, Louis Napoleon inilah yang mengangkat seorang tiran bernama Herman Willem Daendels untuk memerintah di Nusantara, menggantikan VOC yang bubar pada 31 Desember 1799. Karena Daendels korupsi dan kejam, maka Louis Napoleon mencopot Daendels dan menggantinya dengan Janssens. Di era Janssens, militer Belanda di Hindia Timur sangat lemah,
hingga armada laut Inggris di bawah kepemimpinan Lord Minto menyerbu Hindia Timur pada 3 Agustus 1811. Dan akhirnya Belanda menyerah di Tuntang Salatiga pada tanggal 17 September 1811. Sejak saat itulah Belanda di Nusantara dipecundangi Inggris. Lalu Hindia Timur diperintah oleh Raffles. Di bawah kepemimpinan Raffles, Nusantara banyak berkembang. Hanya beberapa tahun saja Hindia Timur diperintah oleh Inggris. Lalu Hindia Timur kembali diserahkan pada Belanda sesuai perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Kelemahan Belanda juga terlihat ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Pada 2 September 1939, Nazi Jerman bangkit setelah dipecundangi sekutu pada Perang Dunia ke-1. Jerman pun menaklukkan wilayah di sekitarnya, Polandia, Austria, Ceko, Prancis, dan termasuk Belanda. Pada Mei 1940, Nazi pun menyerang Belanda. Dan akhirnya pada 1943, Belanda secara resmi diduduki oleh Nazi Jerman secara mudah. Ratu Belanda Wilhelmina kabur ke Inggris dan bersembunyi di sana. Di Hindia Timur, Belanda juga sangat mudah dipecundangi Jepang. Jepang mulai mendaratkan pasukannya pada 1 Maret 1942. Jenderal Imamura memimpin pendaratan tersebut. Jepang mendarat di 3 tempat. Setelah berhasil menduduki Tarakan, Jepang mendarat di Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Belanda memberikan perlawanan namun sangat lemah. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah di Kalijati, Subang tanpa syarat. Itulah sebagian kekalahan Belanda. Negara yang kita anggap selama ini menjajah Indonesia selama 350 tahun, ternyata hanyalah negara yang sangat lemah. Bayangkan bila dengan negara sebut saja sepecundang itu bisa menaklukkan negara ini, bagaimana bila negara adidaya seperti Amerika Serikat dengan kekuatannya menggerogoti bangsa ini, mengeruk emas, tembaga hingga uranium, dan menguras minyak bumi kita. Indonesia harus berbenah. Suatu hal yang memalukan dijajah oleh kaum yang terjajah, dipecundangi oleh pecundang. Meskipun kini kita sudah merdeka, kita tidak bisa menutup mata. Semua negara adidaya sedang melirik kita lagi. Waspadalah. Jangan lupa subscribe dulu ya untuk mendukung channel kami.